Dan Tuhan bilang sama saya tadi begini saudara ya. Ini penting untuk kita mengerti bahwa Rosasana 5785 ini ya, ini adalah Rosasana yang menentukan perubahan dunia. Pertama, perubahan yang akan terjadi adalah apa? Waktu Rosasana ini akan diselenggarakan di alam roh, di spirit ini saudara, akan terjadi sebuah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Rosasana 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 sampai 30 adalah Rosasana 7 tahun yang sangat-sangat benar-benar penting. Sama-sama katakan. Rosasana tahun 2024 sampai tahun 2030 sangat penting. Karena apa? Menentukan keadaan dunia ini. Ya. Ya. Makanya saya berdoa hari ini saudara, ya, engkau yang bisa ikut Rosasana, engkau sedang masuk ke dalam sebuah siklus yang penting sekali, ya, untuk kita masuk ke dalam sebuah hal penting. Ya. Nah, Rosasana 2024 ini akan dimulai Rabu ya 2/10/24. Ya, Rosasana tahun ini akan dimulai 2 Oktober sampai 4 Oktober 10/24. Jadi bisa dikatakan bahwa Rosasana kali ini itu dimulai dengan angka 2 dan selesai di tanggal 4. Dan kita merayakan di tanggal keempat karena kita ambil waktu yang terbaik untuk semua bisa hadir karena itu Jumat supaya Sabtunya libur dan Minggunya bisa ibadah. Jadi kita cari yang terbaik. Nah, dan Tuhan bilang sama saya tadi begini saudara ya. Ini penting untuk kita mengerti bahwa Rosasana 5785 ini ya, ini adalah Rosasana yang menentukan perubahan dunia. Pertama, perubahan yang akan terjadi adalah apa? Waktu Rosasana ini akan diselenggarakan di alam roh, di spirit ini saudara, akan terjadi sebuah perubahan ya, yang akan membawa orang-orang yang berangkat, orang-orang yang diangkat, orang-orang yang biasa akan naik dengan anugerah Tuhan. Nah, jadi saya percaya bahwa Rosasana waktu kita rayakan nanti itu pasti akan ada hubungannya dengan promosi pengangkatan apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk orang itu angkat. Salah satunya adalah Donald Trump. Saya sangat percaya sekali bahwa Donald Trump akan menang. Ya, ini Tuhan juga sampaikan kepada saya bahwa waktu Rosasana ini dirayakan, ya, Tuhan sedang mempromosikan orang-orang pilihannya. Sama-sama katakan 5785 adalah tahun di mana Tuhan sedang mempromosikan orang-orangnya, orang pilihannya. Nah, jadi artinya apa, saudara? Waktu Donald Trump akan jadi presiden nanti, dia presiden yang kedua ya. Ya, kalau nanti menang kedua kali maksudnya. Itu dia akan menghancurkan semuanya kembali roh antikris di dunia ini. Artinya apa? Saya percaya akan terjadi sesuatu yang namanya revival kembali. Makanya kenapa kita perlu melakukan Rosasana? Karena buat saya Rosasana yang kali ini adalah peperangan rohani tingkat alam roh yang paling tinggi. Yaitu apa? Kita meninggikan Tuhan, kita merayakan tahun baru
Yahudi ini berbicara tentang angka-angka Tuhan 5785 supaya saudara sadari benar bahwa di dalamnya Tuhan sedang mengangkat orang-orang pilihannya. Jadi artinya apa? Betul kita masuk 7 tahun kelimpahan. Kenapa? Karena saya dan saudara Tuhan bilang adalah orang-orang pilihannya yang berhak menerima kelimpahan itu. Makanya ayo saudara, kalau saudara percaya ini menjadi bagian dalam hidup saudara, saudara jangan pernah tidak mengikuti acara yang Tuhan selenggarakan sendiri, yaitu tanggal-tanggal Tuhan, yaitu apa? Roh Hasana ini. Amin, saudara. Ya, ini penting sekali. Jadi saya berharap ya kita semuanya sebelum pemilihan presiden Amerika, ya, sebelum kita bergerak bersama dengan yang lainnya, ya, kita percaya bahwa kita semua sedang masuk dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi yang saya mau katakan sama saudara adalah bahwa Roh Hasana kali ini adalah penentu untuk perubahan dunia. Makanya saudara harus bergabung untuk kita bersama-sama dengan yang lainnya. Profetik yang lain, bukan hanya saya. Mungkin ada orang-orang yang bergerak. Kemarin saya juga senang dengan khotbahnya Pastor Tim Parengkuan tentang Roh Hasana, ya, dan itu terkoneksi dengan kita. Soalnya kalau mendengar khotbahnya boleh ya di YouTube, di Selasa Doa Pasukan. Juga nanti ada beberapa yang lain. Mungkin hampir semua gereja mulai mengerti tentang arti pentingnya Roh Hasana ini. Ya, karena bukan tentang Yahudinya, tapi tentang rohnya, alam rohnya, spiritnya yang akan mengubahkan ini. Ya, jadi poin yang pertama, perubahan dunia ditentukan dari Roh Hasana. Artinya apa? Artinya begini, waktu kita merayakan Roh Hasana bersama-sama, kita sedang mendukung Tuhan. Kita sedang melakukan rencana Tuhan, kita sedang terkoneksi dengan Tuhan, kita sedang mengikuti agenda surga untuk masuk dan mensupport apa yang Tuhan sedang kerjakan destiny-nya untuk dunia ini. Makanya saya mau katakan sama saudara, Donald Trump ini adalah salah satu orang yang akan diangkat Tuhan untuk mengakhiri semua hal-hal yang selama ini menjebak atau menghancurkan atau ingin menggulingkan atau ingin membuat bangsa-bangsa ini hancur. Nah, saudara, saya mau katakan begini sama saudara ya, dengar baik-baik. Ini penting sekali ya, saudara. Saya berharap ini penting. Memang Donald Trump punya kekurangan. Presiden ini dulunya ya pembisnis dan bla 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 ya, saya nggak bisa sebutin. Tetapi dia punya hati yang sangat cinta Tuhan. Dia adalah seorang yang mengerti tentang, dalam quote and quote ya, mengerti tentang kekristenan ya. Misalnya contoh ya, dia akan menghancurkan LGBT. Berarti roh antikris salah satunya LGBT, kalau jadi presiden akan dikikis. Sekarang Amerika kan ada undang-undang baru yang mengatakan bahwa gender itu bukan hanya 2, bukan laki, bukan perempuan, tetapi ada 5 gender ya. Transgender, male, female, terus lesbian dan homoseks ya, itu gender yang diakui oleh Amerika. Nah, kalau Donald Trump ini menjadi presiden, dia akan hancurkan itu loh, saudara. Artinya apa? Kegerakan antikris memang harus segera diluluhlantahkan. Nah, 7 tahun ini kita perlu orang-orang yang punya kapasitas seperti Donald Trump. Ya, yang punya kapasitas yang berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Ya. Tuhan tuh menciptakan Adam dan Eve, ya. Adam dan Hawa
bukan Adam dan Steve. Kaum LGBT mengatakan ya Tuhan apa namanya? Tuhan apa namanya? Menciptakan Adam dan Steve ya. Nggak bisa ya. Jadi kita harus sadari benar bahwa Indonesia ini juga tergantung oleh Amerika loh saudara ya. Jadi ayo Prabowo nanti bulan Oktober akan dengan Gibran, Pak Prabowo dengan Gibran bulan Oktober juga akan ditabiskan ya, dan pentabisannya apa namanya atau pengesahannya Pak Prabowo dengan ya Pak Gibran ini ya itu nanti akan ada disenggakan di apa ya mungkin Oktober pertengahan ya ya ya. Jadi mungkin pengesahan Prabowo presiden ya atau pelantikan itu mungkin juga Oktober. Saya coba cek dulu ya. Saya tadi sempat lihat ya. 20 Oktober ya. Minggu 20 di Jakarta. Jadi angka 22 ini penting. Sama-sama tulis ya. Rosasana 2 Oktober ya. Pelantikan Prabowo 20 Oktober ya. Dan pemilihan Presiden Donald Trump 5 November. Itu semuanya diawali dengan Rosasana dulu. Jadi apakah Rosasana ini sesuatu yang kebetulan? Oh tidak, ini rekayasa surga. Jadi saudara kalau berpikir begini, engkau dibukakan nih pikiranmu ya, dibukakan matamu. Jadi di dalam ini apakah suatu yang kebetulan? Enggak lah, ini bukan suatu kebetulan. Sama-sama katakan, ini semuanya rekayasa surga. Ya. Jadi kalau saudara nanti mengikuti Rosasana, ya, saudara sedang masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar sekali. Ya. Nanti 4 Oktober kita akan adakan di Bandung, saudara. Ya. Saya berharap saudara semangat mengikutinya dan masuk dalam perencanaan Tuhan. Ya. Jadi itu poin yang pertama. Jadi poin yang pertama, pelantikan Donald Trump, pelantikan Pak Prabowo, pelantikan itu semuanya di belakangnya Rosasana. Jadi Rosasana duluan. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin mempersiapkan pemimpin-pemimpinnya untuk menjadi dan membawa perubahan dunia ini. Saya berdoa saudara ya. Saudara juga akan menerima pengurapan ini, yaitu apa? Dipilih Tuhan menjadi orang yang diangkat menjadi pemimpin besar. Sama-sama katakan, aku bersama keluargaku akan menerima pengurapan, dipilih Tuhan menjadi pemimpin. Dipilih Tuhan menjadi orang yang siap dipromosikan. Dipilih Tuhan menjadi orang yang naik terus dan tidak pernah turun. Dipilih Tuhan menjadi kepala yang luar biasa. Kepala bukan ekor. Nah, maka daripada itu saudara sama katakan sama saudara malam hari ini. Ya. Poin yang pertama, kita harus sadari benar. Ya saudara. Bahwa saudara dan saya hari-hari gak boleh main-main. Ya.
kita harus masuk ke dalam rencananya Tuhan. Jadi sudah mengerti ya kenapa Rosasana tahun ini penting sekali. Karena setelah Rosasana ada pelantikan Pak Prabowo buat Indonesia. Ada pemilihan presiden Amerika tanggal 5 November dan saya percaya Donald Trump menang. Ya. Dan artinya apa? Artinya 5785 itu artinya sebuah angka kepemimpinan besar yang berhubungan dengan perubahan dunia. Dan lihat, saya mau katakan ini sebagai hamba Tuhan yang bergerak ke kenabian, saya mau katakan ini penting. Setelah Rosasana, kalau kita menang, di alam roh kita semua menang bersatu dengan yang lainnya untuk bergerak bersama-sama untuk sebuah lawatan Tuhan, untuk sebuah perubahan dunia. Dengar baik-baik. Perubahan dunia ini bisa menjadi bukan goncangan, bukan masalah malapetaka, bukan malah malapetaka. Dengar baik-baik. Malah yang terjadi 7 tahun kelimpahan, semuanya aman. Termasuk resesi ekonomi gak ada lagi. Saudara mau gak? Kalau mau saudara, ayo sama-sama yuk. Kita buat Rosasana kali ini benar-benar luar biasa. Amin. Dari muka saudara, gak ada yang ngerti khotbahnya kayaknya. Pada ngantuk semua nih, gimana nih? Kalau PJ khotbah gini nih pada gak suka apa gimana? Ini khotbah penting loh, ini khotbah penting. Memang kita gak buka firman Tuhan. Tapi ini pesan Tuhan. Ya saudara. Ini secara sejarah, secara tafsiran, perencanaan, secara prediksi ya ke depan itu ya seperti ini. Jadi saya mau katakan sama saudara, PJ nggak selalu ngajar. Biasa kalau kita Zoom itu kan firman Tuhan ayatnya bisa 35, bisa 20 ayat, 30 ayat, 30 banyak lah ya. Tapi kadang-kadang PJ kayak gini nih ya, nggak ngomong firman tapi ngomong pesan Tuhan yang benar-benar yang luar biasa. Yang kedua, ya, yang pertama tadi di Rosasana Tuhan akan ada pengurapan pengangkatan orang-orang pilihan Tuhan. Sama-sama katakan, di Rosasana nanti ada pengurapan pengangkatan orang-orang pilihan Tuhan. Dan saya mau katakan sama saudara, Rosasana kali ini saudara dan saya akan masuk dalam pengangkatan orang-orang pilihan Tuhan. Ya. Yang kedua, Rosasana ini hari ini ya, saya tadi doa lagi sama Tuhan. Ya. Rosasana ini akan berhubungan dengan peperangan rohani yang ketiga. Loh kok bisa PJ? Oh bisa. Ya. Saudara dengar baik-baik ya. Kalau Donald Trump ya itu menjadi presiden ya, dia akan menjaga Israel lebih kuat lagi ya, menjaga bangsa umat pilihannya Tuhan ini ya lebih kuat lagi. Ya. Artinya apa? Artinya saudara dengar baik-baik. Donald Trump atau kepemimpinan yang Tuhan percayakan ke dia nanti ya akan membawa dampak yang besar sekali untuk keamanan bangsa ini. Ya. Nah, saya percaya, saudara, setelah Donald Trump menjadi presiden, saya percaya sekali nih, ya, dia akan habisi semua musuh-musuh Israel dan dalam tahun depan mungkin Israel tidak boleh dikunjungi. Ya. Mungkin makanya kita akan pergi Desember. Makanya saudara yang belum pernah berangkat ke Israel, secepatnya daftar
Yang sudah daftar secepatnya bayar. Ya. Nah, karena apa? Karena Donald Trump ingin mengatakan begini, tempat ini harus baik dulu. Tempat ini harus bersih dulu. Tempat ini harus dijaga dulu. Nah, tapi yang saya katakan sama saudara, mungkin ada negara-negara yang dalam tanda kutip ya, tetap ngeyel untuk nyerang Israel. Nah, itu bisa membuat perang dunia ketiga. Tetapi ada tetapinya. Ya. Waktu kita di Rosasana nanti, ya, kita bersama-sama menyembah Tuhan. Nah, di Rosasana nanti kita lakukan 4 hal ini. Sama-sama tulis. Di Rosasana nanti kita akan lakukan 4 hal ini. Yang pertama adalah menyembah Tuhan. Worship. Ya, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan meninggalkan. Karena peperangan rohani yang di Rosasana itu bukan kayak kita perang ke 7 air terjun. Ya. Kita fitur enggak kayak doa pagi enggak. Kita nggak melakukan apapun, cuma menyembah dan menyembah dan menyembah. Ya. Yang kedua yang kita lakukan di sana adalah pesta. Kenapa pesta? Karena Tuhan mau umatnya bersukacita menerima kemenangan yang gilang gemilang daripada Tuhan. Makanya di Rosasana nanti kita itu meja makannya banyak makanan. Karena Tuhan bilang lewat sebuah pelangi yang indah di Afrika Selatan waktu itu di Table Mountain, saya melihat pelangi, saudara. Tuhan bilang bahwa meja pesta, kita akan makan bersama-sama dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Yang ketiga, kita akan mendengarkan deklarasi firman Tuhan, pesan-pesan nubuatan, dan yang terakhir yang keempat kita akan lasana tova, tos untuk masuk tahun baru Rosasana. Nah, rangkaian acara seperti ini semuanya ini akan membawa sebuah perubahan dunia. Nah, saya berdoa ya bahwa waktu kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, ya, bisa juga terjadi bahwa musuh-musuh Israel, musuh-musuh bangsa ini kan tahun baru Yahudi. Yahudi kan Israel, saudara ya. Ya. Waktu musuh-musuh Israel ini menyerang ya, tapi saya percaya begini, saudara. Ada yang namanya rekonsiliasi. Jadi ini yang penting ya. Ini penting sekali. Yang pertama, kalau dalam Rosasana ini Tuhan gerakan rekonsiliasi, Donald Trump gak usah perang, ya udah aman. Tapi kalau memang jalur tempuh rekonsiliasi gak bisa dijadikan, ya Donald Trump harus turun tangan, Amerika harus turun tangan. Itu gak aman. Tapi yang saya lihat, saudara, berapa hari ini saya diam dengan Tuhan, saya melihat akan ada jalur rekonsiliasi dan Donald Trump bukan menyerang tapi menjadi penengah. Ya ini penting ini. Ya. Amerika akan menjadi penengah karena kalau Amerika ini kan singa, ya bukan kucing, saudara. Amerika ini singa. Kalau Rusia sebutannya kan beruang kan. Ini singa loh ya. Lion nih. King. Saudara bisa melihat gak? Raja yang besar itu bisa melakukan 2 hal. Bisa perang, bisa memperdamaikan. Nah, maksud saya, saudara, Rosasana ini mengubah perubahan dunia. Harusnya yang perang gara-gara musuhnya. Ini Donald Trump udah gregetan sama Joe Biden. Kenapa Joe Biden ini waktu Israel diapa-apain diam aja. Ya walaupun memang melakukan tapi nggak seperti Donald Trump. Ya.
Tapi ya Donald Trump ngeri loh saudara. Dia tuh kalau apa namanya nggak suka perang-perang bener kan. Amerika kan sistemnya gitu. Siapa presidennya ngomong apa diikutin. Hebat Amerika itu. Ya. Nah nanti bulan November setelah Donald Trump kepilih, saya akan pergi ke Amerika bersama istri ya. Doakan perjalanan kami ke Amerika. Saya berangkat tanggal Donald Trump terpilih tanggal 5, saya tanggal 11 November akan berangkat ke Amerika ya. Doakan ada perjalanan profetik khusus untuk hal ini ya. Dan saya berdoa supaya saya juga bisa bertemu dengan minimal ya, bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang di Amerika ya. Kalau sampai bisa makan di dinernya, malam dinernya atau pertemuan raja-raja Donald Trump, ya berarti Tuhan izinkan itu. Saya lagi mencari bagaimana kita bisa sampai ke posisi itu ya, kalau Tuhan izinkan ya saudara. Karena buat saya intinya cuma satu, saya mau mendukung Donald Trump ini untuk menjadi pendamai dunia untuk 7 tahun masa kelimpahan ya. Jadi doakan perjalanan PJ nanti November akan pergi ke Amerika ya, USA ya, untuk sebuah perjalanannya. Sebenarnya saya ke Amerika ini juga ketemu mami saya ya, sudah lama saya nggak jumpa juga mama saya di Amerika. Jadi saya harus pulang. Makanya soal Amerika itu saya tahu sekali karena Amerika adalah second home saya. Saya sering sekali ke Amerika dan saya tahu Amerika itu seperti apa ya, dari state A, state B sampai bawa ke New York, ke semuanya Tuhan bawa saya untuk bisa melihat Amerika ini. Jadi buat saya Amerika negara yang luar biasa, tetapi ya diobok-obok oleh imigran-imigran ya, karena waktu Joe Biden ini menjadi presiden 4 tahun itu semuanya imigran naik 30% sampai 40% ya. Seperti kasus yang di London ya. Jadi itu. Jadi poin yang kedua, saudara, Rosasana akan membawa, ikutin semuanya, Rosasana akan membawa perubahan dunia, peperangan menjadi perdamaian ya. Yaitu yang kedua adalah adanya pengurapan damai sejahtera buat setiap orang. Havenu shalom Elohim, Havenu shalom Elohim, Havenu shalom, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Nah, doa saya Donald Trump tidak melakukan peperangan, tapi melakukan perdamaian dan membawa perubahan ya. Dan kita percaya 7 tahun ini semuanya apik-apik wae ya, baik-baik saja ya. Dan saya berdoa ini akan menjadi damai. Artinya apa saudara? Hari ini Tuhan akan memberikan kepada kita nanti Rosasana. Semua yang datang pulang di Rosasana nanti dari Bandung nanti ya, 5785 semuanya ikut Rosasana. Pulang, kamu akan mengalami damai sejahtera, sukacita. Kamu akan dibebaskan dari sakit penyakit, stres, kekhawatiran, kebingungan, semuanya. Makanya ayo, ada kesempatan untuk datang ya. Mau naik bis, mau naik mobil sendiri, mau naik bus, Bandung kita jadikan tempat kita ya. Sabtunya saudara kuliner di Bandung ya, misalnya dari Surabaya, jangan cepat-cepat pulang. Kuliner dulu di Bandung ya, dari Kalimantan, dari Semarang ya, dari mana lagi, Medan, dari Papua, dari Manado ya. Ayo kuliner di Bandung, makanannya Bandung saudara, hauce, enak ya kan. Saya kemarin ke Bandung kan, acara doa pasukan, malamnya ditraktir sama pengerja ya, dikata Ibu Sarah, itu di Jalan Braga ya. Waduh,
Saya makan ini makanan menurut saya haucet sekali. Saudara tahu apa? Stik lidah sapi. Wah. Saya bilang, enak Bu, enak. Ini restoran Braga ini dari zaman Belanda. Udah berapa puluh tahun. Jadi cara buat stiknya itu enak sekali. Waktu piringnya itu nyampe, ternyata lidah sapinya 2. Saya tanya, kok 2? Iya, dibelah jadi 2. Yang satu atas, satu bawah. Jadi saudara, lidah sapi itu tebal ya. Baru tahu. Tapi waktu dipotong begitu lidah sapinya saudara. Terus dikasih saus. Itu ya rasanya kayak apa gitu ya. Enak loh. Itu cuma ada di Jalan Braga itu. Makanya kalau kuliner di Bandung, ayo jangan kerja terus ya. Rosasana ya, nikmatilah ya. Lihat kota Bandung ada Wush. Kalau nggak naik misalnya berangkat naik bis, pulang naik bus ya nggak apa-apa. Pokoknya kita semuanya ikut ya. Pak, saya ini lagi kesusahan Pak, jangankan ke Bandung, ke stasiun aja susah. Wah, jangan bilang susah-susah terus. Nanti kamu ya diberkati, perkatakan, aku pasti bisa berangkat. Aku pasti mujizat. Itu belum berangkat udah ngomong susah. Ya kan, nggak boleh ngomong susah. Di anak rohani PJ, mulut kita berkuasa. Kita nggak boleh ngomong susah. Sekarang udah Wush. Kalau susah itu kan kereta zaman tahun 45. Susah. Kuk, susah. Kuk. Sekarang enggak. Wush. Ya kan? Negara sudah maju masa susah. Gak boleh kita ngomong itu ya. Katakan, aku pasti bisa berangkat. Aku pasti ikut Rosasana. Aku pasti ikut puasa Esta. Duitnya dari mana? Tuhan akan sediakan. Gitu. Ya kan? Lo naik bis lo saudara dari Belesa cuma 150. Murah. Ya kan? PP lagi. Ya. Dari sana ya dari sana langsung di tempat makan, ada makanan ya. Jadi pokoknya luar biasa lah. Ini sesuatu yang harus kita ikuti ya. Cuma minta maaf memang tempatnya cuma muat 600. Saya kadang-kadang juga bilang Tuhan sebenarnya ini ya gede, tapi ya kalau untuk Rosasana ya gak gede-gede juga ya. Ya kan? Ya tapi nggak apa-apa lah, Tuhan suruh kita bikin di Bandung ya. Jadi yang pertama, Tuhan akan mengangkat umat pilihannya ya. Tuhan akan mengangkat umat orang-orang pilihannya. Yang kedua, akan ada perdamaian semesta. Sama-sama katakan, ada perdamaian semesta atau damai sejahtera yang luar biasa, mengubah peperangan menjadi rekonsiliasi ya. Semuanya kamu akan rekonsiliasi. Musuh-musuhmu akan rekonsiliasi dengan kamu. Orang-orang yang jahat sama kamu akan bertekuk lutut sama kamu. Orang-orang yang gak baik sama kamu di Rosasana, semuanya pada ndelosor. Sama-sama tulis ndelosor. Coba ngerti gak tulisannya ndelosor gimana? Coba ngerti gak cara ndelosor? Ndelosor itu bahasa Perancis, ndelausau. Hah? Oh iya benar, ndelosor. Ndelosor. Pakai N. Ya benar, ndelosor. Artinya apa? Tersungkur. Ndelosor tuh kalau bahasa Indonesia tersungkur. Musuh-musuh kamu yang dulunya jahat sama kamu setelah Rosasana nanti tersungkur. Rekonsiliasi. Waktu dia tersungkur, kamu jangan ngomong, makanya lu ya, gue udah bilang jangan lawan gue. Ya gak gitu. Waktu dia tersungkur kita angkat. Katakan sama-sama, aku juga minta maaf ya kalau aku juga salah. Gitu. Orang Kristen kalau begitu saudara, dunia adem. Amin. Ya, sama-sama katakan kemenangan yang gilang gemilang ya.
Dan kita akan melihat Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Yang ketiga, Rosasana 5785 adalah bicara angka-angkanya Tuhan. 5 bicara anugerah, 7 bicara sempurna, 8 bicara tentang internally atau selamanya. Dan 5 lagi bicara anugerah. Jadi kalau kita gabungkan ya PH ini ya adalah Rosasana yang berhubungan dengan double grace. Sama-sama katakan double grace. Ya. Double anugerah yang sempurna dan selamanya. Jadi saudara, resesi ekonomi bisa terjadi, goncangan ekonomi besar bisa terjadi, tetapi dengar baik-baik. Rosasana ini akan membuat semuanya berubah menjadi double grace. Ya. Saya percaya bahwa 5785 itu pas di tahun pertama, ya, di tahun pertama 7 tahun masa kelimpahan ini, ya, itu bukan main-main loh, saudara. Itu double grace. Ya. Jadi saya percaya, ya, bahwa double grace itu terjadi buat kita semua. Ya. Kita lihat 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Ya. 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Coba tampilkan. Ini baru kita buka firman Tuhan tentang double grace. Ya. Ya, 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Dua Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Sebab Tuhan berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari ini aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Nah saudara, di situ aku berkenan, waktu perkenanan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan ini ada double grace dalamnya. Apa yang pertama? Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Jadi Tuhan berkenan dan waktu perkenanan, double grace. Ya. 2 perkenanan besar Tuhan kasih buat kita semua. Dan Tuhan bilang, sesungguhnya hari ini hari penyelamatan. Artinya apa, saudara? Rosasana kali ini adalah waktunya, tahunnya perkenanan Tuhan dinyatakan double grace. Tuhan bilang loh, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Ya. Maka saya mau katakan sama saudara, kenapa Rosasana berhubungan dengan perubahan dunia? Waktu kita melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan buat 5785, kita sedang mengubah keadaan dunia yang harusnya tergoncang, yang harusnya mengalami yang tidak baik, jadi double grace blessing, penyelamatan. Ya. 3 poin ini saudara, saya percaya engkau semuanya akan masuk dalam anugerah Tuhan. Ya. Dan malam hari ini pengganti nubuatan adalah pengurapan ini yang sangat luar biasa. Pak, kenapa nggak Pastor, kenapa nggak dimasukin di Rosasana? Oh iya, di Rosasana kita juga dapat, tetapi bentuknya berbeda. Di Rosasana nanti kita akan dapat pengurapan ini dengan piagam. Satu orang dapat piagam, dan kalung yang bagus sekali dari pita, dan ujungnya ada tulisan. Nah kalau ini hari ini pra Rosasana, saudara sudah mendapatkan. Kenapa?
karena ini sudah mulai berlaku dalam hidupmu. Roma pasal 2. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Hukum Taurat dan Sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat
ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Roma pasal 3. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya,
kami meneguhkannya. Roma pasal 4. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.